Oke, start recording. Baik. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oke, pada kesempatan sore kali ini saya akan mencoba review sebuah unit airsoft pistol yang saya bangun dari kumpulan spare part bekas ya, part-part bekas yang kemudian saya kumpulkan satu persatu sehingga bisa saya rakit. Ini terutama untuk part utamanya. Kalau part kecil-kecilnya ada beberapa yang brand new. Oke, kita lihat. Oke, jadi ini unitnya. Ini adalah Hi-Capa 7 inch ya. Mayoritas part utamanya adalah airsoft masterpiece, dimulai dari slide-nya. Ini adalah airsoft masterpiece Gothic black ya. Kemudian di bawah ini adalah frame airsoft masterpiece SP. Nah, kalau mau dilihat ini di sini ada SP-nya. Ini baik slide maupun frame itu saya beli second. Nah, ini juga lubang-lubang ini saya dapatkan ketika saya membeli part ini. Kemudian ada gold outer barrel untuk kompensator ini saya beli second juga, airsoft masterpiece. Kemudian ini kompensatornya adalah mereknya apa ya, 5KU ya, 5KU KU. Nah, kemudian ada cocking handle, ini dia merek AI. Kemudian di bawah ada safety thumb, ini dia yang model white, ini produknya 9 volt. Kemudian di belakang ada safety grip atau safety beaver tail, ini copotan dari AW Custom HX2002. Ini aslinya gold tapi udah pudar nih ya, udah pudar. Ini yang saya beli brand new, dari yang sudah saya sebutkan baru ini ya, kompensator. Yang lainnya masih second. Kemudian ke bawah ada grip airsoft masterpiece tipe R7 kalau nggak salah. Ini saya beli second juga. Kemudian ada trigger AC dengan atau satu set dengan trigger barnya. Ini dia AIP ya, AIP. Kemudian di bawah ada magwell model Gundam AIP juga. Nah, ini dua, trigger dan magwell ini saya beli brand new, baru nih. Nah, ini ada sedikit modifikasi di ujung sini. Kalau dilihat ada adapter saya buatkan. Ini saya punya magazine bekas, magazine grip bekas, shooter design. Kemudian dia sudah ada sedikit crack. Nah, akhirnya saya potong untuk saya pasang di sini, jadikan adapter. Karena kalau yang tipe R7 ini saya belum pernah ketemu dengan model yang lain. Untuk yang aluminium airsoft masterpiece kemungkinan juga sama, itu dia desainnya adalah menggunakan magwell yang lebih pendek. Jadi kalau dipakai magwell yang aftermarket pada umumnya, itu dia nggak kepasang, sehingga harus ditambahkan adapter. Ini customnya, bikin sendiri, warna ungu. Kemudian dari sisi sebelah satunya ada tamres. Ini mereknya 5KU juga, 5KU ya. Kemudian ini beberapa lubang untuk threadnya atau untuk skrupnya. Pada saat beli ini saya sudah dapatkan kondisinya beberapa rusak, ada beberapa yang sudah direcoil. Nah, akhirnya yang sudah rusak itu saya recoil kembali untuk supaya bisa dipasang. Alhamdulillah bagus nih. Kemudian ini 90 degree Seymour mount ya, Seymour mount ya, mounting AIP untuk 90 derajat Seymour
supaya bisa lebih rendah ya, masang reflex side-nya atau record side-nya. Nah kemudian ini simornya replika ya, elemen. Saya punya ada dua, satu hitam satu merah. Nah ini saya tukar di sini. Oke, kita coba lihat internalnya. Ini baik yang aib maupun yang simornya itu saya beli dalam kondisi second ya. Jadi mayoritas saya beli spare partnya itu second. Kemudian ini saya pasang buffernya mungkin kebanyakan kali ya. Jadi dia very short stroke, harus sedikit ditekan untuk bisa melepas. Ini mungkin nanti kalau memungkinkan dikurangi ya. Sorry, harus sedikit berusaha lebih keras. Nah akhirnya terlepas juga. Ini setting buffernya terlalu lebar atau terlalu tebal. Nah ya saya taruh sini dulu, red frame lower frame nya. Nah ini tuh 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 rubber buffer ditambah 1 ring. Ini saya dapatkan second. Kemudian guide rootnya juga sama second. Ini baru nih 120%. Nih waktu itu salah beli sih, maunya yang 140. Saya kira 120 itu dapat recoilnya, ternyata kurang. Kemudian plugnya ini yang 4.3. Nah, jadi ini kemarin hasil beli salah satu ada slide second, dapat ini plug 4.3. Ini sedikit membantu pas pasang recoil spring sama rootnya karena buffernya tebal. Kalau yang standar itu nggak bisa masuk karena terlalu panjang. Ini karena dia yang 4.3 jadi lebih pendek sehingga bisa masuk gitu. Nah kemudian ini bagian barel AC. Nah ini outer barelnya. Waktu itu saya beli kondisinya sudah second, ini sudah banyak, lumayan banyak baret-baret. Kemudian untuk chambernya ini mereknya Guarda. Ini saya beli baru gitu. Kemudian hop up rubbernya maaf lagi rada serak nih. Hop up backingnya atau rubbernya itu maple leaf warna kuning. Kemudian inbarnya ini saya rada lupa nih, kalau nggak salah 6.01 ya. Ya sejauh ini sih saya rasa cukup bagus, tapi ini masih yang pendek. Ini barrel outernya 7 in, cuman innernya masih yang 5.1. Kemarin mau diberikan yang 7.1, budgetnya belum ada saya. Oke, kemudian kita beralih ke sini. Untuk knocker housing, nah ini aslinya bawaannya itu warna silver juga, cuman suatu saat saya sedang tuning atau saya set pas awal-awal itu
kayak kurang cocok itu, saya nggak tahu, belum dapat. Jadi antara diskonektor sama resetnya ini dia kadang nggak mau. Jadi kalau pas ditembak ini dia mau, tapi kalau sudah terpasang slide-nya, jadi kayak di sini kita kan nggak mau naik untuk resetnya, jadi karena nggak mau naik sehingga nggak bisa nembak. Nah ini di sini ada spring hammer, kalau nggak salah sudah saya pakai yang 140% kalau salah, jadi cukup nendang. Oke, kemudian untuk innernya ini standar ya, standar masih bawaannya frame hammer. Nah, hammer ini copotan dari KP 06 kalau nggak salah ya, KP 06 ya, KP 05, KP 06 ini copotan. Waktu itu saya beli KP 06, kemudian beli KP 05 dapat bonus hammer. Nah hammer itu saya ceng ke KP 06. Nah kemudian red dot, kelihatan kan? Red dotnya nyala ya. Shimmer ini saya nggak tahu kenapa, apakah semua, saya pernah punya ada 3 atau 4, hampir semuanya itu sama, yaitu pada saat posisi paling kecil itu dia tetap nyala. Dia masih tetap nyala. Kalau masih posisi maksimal dia akan lebih terang ya. Tapi kalau posisi minimal masih tetap nyala. Ada 3 saya pernah punya kayak gini sama, jadi semuanya sama-sama tetap nyala. Nggak tahu. Kemudian ini pemasangan thumb rest itu saya tambahkan sedikit. Di sini ada double tip yang tipe spon ya, supaya tidak gores mounting aibnya. Ini saya beli second, 1 set mounting aib, dua-duanya hitam. Kemarin saya pasang yang merah untuk bikin yang stylenya red in black. Ini bentar saya balikin dulu yang hitam. Oke, kemudian apa lagi saya tinggal ini. Oke, kembali lagi ke sini. Ini adalah Tokyo Marui stock, tapi saya ganti output valve-nya pakai ini, waktu itu punyanya WE kalau nggak salah ya, WE. Saya punya long mag yang 50+1 ya, 50 plus 1 round. Kemudian saya pindah ke sini. Waktu itu kendalanya adalah ini valve-nya bengkok. Jadi karena mungkin ada adjustment di hammer springnya itu dituning sampai mungkin lebih dari 140% kali ya. Itu hammernya mukul itu sampai bengkok, di sini bengkok. Kemudian saya lepas yang di magazin WE nya itu, saya pasang copotan dari KP06. Kemudian yang ini saya repair sedemikian rupa. Kemudian saya pasang lagi di sini, alhamdulillah nggak bocor nih, sudah saya tes beberapa kali. Ini sudah cukup banyak aus pada jetnya. Kemudian nah ini bagian belakangnya, magazin base nya ini saya pakai punyanya Real Steel. Jadi ada double alpha Real Steel, waktu itu dia jual rada murah, saya nego.
pada saat mau dipasang ternyata ada beberapa kendala. Salah satunya, yang kendala utamanya adalah ternyata bagian sliding pada gasin airsoft itu lebih tebal ketimbang sliding pada real steel ya. Jadi ini ada kuncinya. Ini hasilnya pakai Phillips screw bank plus. Saya buatkan pakai kunci L biar lebih simpel. Kuncinya lebih kecil, bisa saya masukin dalam kotak. Nah, jadi di sini saya lakukan penyesuaian. Ini saya kikir sedemikian rupa, kurang lebih tebalnya sekitar 1 mili dari tadinya 2 mili. Nah, ini dengan tool yang seadanya, alat-alat seadanya, posisi yang cukup susah ya, akhirnya kepasang, cuma kurang rapi. Jadi pada saat mau refill drain gas ini harus dilepas dulu atau dikendorkan dulu, minimal tarik separuh. Nah, seperti ini bisa. Nah, cuman kadang jatuh, lepas aja sekalian karena nggak ada locknya. Nah, kemudian sedikit penyesuaian lagi adalah di sini. Di sini ini ada lock untuk magazine base standar ya. Ini bagian bulatnya ini saya potong, saya ratakan karena nyangkut nanti kalau mau lepas pasang. Pada saat mau pasang bisa didorong begini. Setelah terpasang dia akan kembali lagi. Kalau terpasang di sini nanti ngelok, nyangkut di bagian ini. Ini bikin repot kalau pada saat mau refill. Jadi saya ratakan aja, saya potong. Kemudian ini bagian lower magazinnya ini bukan bawaannya Marui ya. Berarti yang ini Marui itu bodinya, kemudian bagian gas rod sama maglep sama spring dan ini BP followernya ini yang Marui. Output valve-nya WI, kemudian bagian bawahnya ini lower partnya ini adalah copotan dari KP06 magazinnya Kaciwok ya. Ternyata saya pasang sini masuk, cuman sebelum saya pasang saya lapisi pakai seal tape dulu. Seal tape ini kemarin di sini inlet sealnya untuk inlet itu nggak tahu lepas pada saat habis ngisi pakai drain gas, atau lepas. Setelah mau ngisi lagi kok bocor-bocor terus, ternyata udah nggak ada, hilang, nggak tahu udah hilang kemana. Ini saya buatkan lagi, nggak begitu kelihatan lagi. Ini triknya dicarikan kabel, mungkin kabel charger atau kabel headset atau kabel apa ya, yang ukurannya hampir sama, diambil isolatornya, potong, ambil isolatornya, masukin di sini. Kalau ukurannya pas itu masuk, nggak bocor. Kita coba ya. Bismillah. Jadi pada saat proses itu nggak bocor itu pada saat mau dilepas atau baru dipasang aja. Tapi pada saat proses pengisian tidak ada lagi kebocoran. Nah, ini sudah bagus. Nanti setelah ini kita coba akan tes nembak dulu. Kita set dulu sasarannya karena kita indoor. Saya belum setting posisi yang safe untuk sasaran ini. Kita lagi ada di studio nih, jadi rada berantakan, ada banyak tool-toolnya. Oke, mungkin itu apa lagi ya. Oh ya, ini tadi kelewat. Ini di bagian slide itu ada blowback housing. Ini saya ambilkan yang ini mereknya 5KU aluminium. Ini kemarin ada sedikit miss, pas mau beli itu pengen yang merah,
pas udah check out ternyata stoknya habis, adanya yang biru ya sudahlah nggak apa-apa. Kemudian oh sorry, ini bukan 5KU nih, bukan 5PU, tapi ini KF ya, KF Airsoft. Ini kungfu, sama kayak ini, sama kayak nozzle sama glove housing, ini kungfu. Kemudian untuk springnya, nozzle springnya itu AIP 120% kalau 140%, rada lupa. Jadi secara umum ini mayoritas second ya. Jadi yang brand new ini ada di glove housing sama nozzle-nya. Kemudian slide cocking handle ini second. Kemudian outer barrel ini second. Kompensatornya brand new. Kemudian ini yang brand new adalah quarter chambernya, yang lainnya adalah second. Kemudian bagian recoil yang brand new springnya AIP 120%, magazine 100% second ya. Kemudian di area lower dan frame itu yang baru adalah thumb rest, kemudian trigger dan barnya, kemudian magnet ya, yang lainnya second semuanya. Ini kalau dikumpulin ya lumayan juga. Ini waktu itu belinya nyicil, jadi ya cukup terasa sih, tapi lumayan lah, nggak begitu berat. Oke, kita coba assembly dulu. Ini salah satu unit yang cukup mahal, jadi saya kalau mau pasang harus pelan-pelan. Mahal bagi saya, mungkin bagi beberapa teman-teman yang lain ya nggak terlalu mahal, apalagi ini second spare partnya. Oke, kemudian ini tadi yang terlalu tebal, tapi adalah saya suka tendangannya soalnya. Kalau yang tendangannya keras itu senang saya. Mudah-mudahan gak cepat terus sakit. Oke, ya, tinggal kita pasang slide locknya. Oke, kalau kita mau tes istilahnya apa sih, tembak kosong itu, dry fire ya, kita coba dulu dry fire. Ini nggak akan ngelok karena memang slide locknya sudah nggak fungsi. Kita coba lihat. Ini saya masih rada kaku nih karena kameranya kebalik. Oke, kita tembak ya, bismillah. Ya, begitu kurang lebih. Setelah ini kita akan coba tes nembak target ya. Saya set untuk sasarannya dulu. Oke, jaraknya dekat aja, sekitar 2,5 meter. Kita akan tes tembak. Oke, ikut ya.
hasil tembakannya. Oke ya, itu tadi hasil tes tembaknya, mulai dari suaranya, grouping. Itu ini belum di zero ya. Saya tadi incar di sasaran di tengah target ya. Tapi ya kurang lebih ngumpul lah jarak 3 meter sih, 2 meter. Atau nanti kalau dicoba di jarak yang lebih jauh outdoor. Ini belum pernah saya pakai di outdoor untuk konfigurasinya. Ini dulu pernah saya pakai lowernya ini, kemudian outernya itu saya pakai yang apa namanya, bisa fokus nggak? Ini kameranya lambat sekali fokusnya. Jadi dulu pernah saya pakai dengan konfigurasi yang berbeda. Jadi bagian slide setnya ini pakai yang Tiger Cat kalau nggak salah, Tiger Cat yang 7 in. Nah, itu sudah ada videonya. Mungkin nanti tinggal dilihat di YouTube, saya kayaknya sudah ada. Video tes aja sih, nggak review ya. Kemudian untuk konfigurasi ini saya belum pernah tes tembak, jadi mungkin nanti kita susulkan jika sudah ada kesempatan untuk review. Oke, mungkin itu dulu sharing dan review pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ya bisa menghibur. Kalau ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.